Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu, Ibu, yang tetap lancar mengalir. Kalau aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutikkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu, Ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu, Ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu, Ibu, tidak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku. Dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu, Ibu, yang akan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau Ibu dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang Ibu tunjukkan sudah kukenang. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala. Sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajak. Desa Wawi Imron itu mampu menghadirkan kembali nilai-nilai idealitas dari budaya Madura, yaitu nilai-nilai kebahariaan dan nilai-nilai kesantrian. Ini karakter di Zawawi Imron. Karya-karya di Zawawi Imron ini bersifat arkadis, arkadia, ya, sebuah romantisme masa lalu di mana kehijauan, hal-hal yang ideal dari nilai-nilai perkampungan, pedesaan, gitu kan. Nah, perspektif inilah yang menjadi perspektif seorang di Zawawi Imron dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, saya ini dilahirkan di desa, di desa Batang-Batang Lau, di sebuah lembah, di sebelah timur ada bukit. Jadi setiap hari matahari terbit dari pucuk-pucuk siwalan itu
Itu sudah gambaran keindahan yang disajikan oleh Tuhan kepada saya tiap mau berangkat sekolah. Kemudian ke sekolah itu naik ke sawah, melihat kejauhan, melihat awan yang berarah, melihat rumput-rumput dan kicau burung. Dan terjadilah keakraban sehingga saya merasakan alam itu adalah diriku sendiri. Tapi puisi itu sendiri kan bukan sekedar bahasa. Ya. Di balik bahasa itu ada getaran-getaran ya, yang tak sepenuhnya kita mengerti. Justru karena tidak kita mengerti, dia menjadi indah. Nah, membaca karya-karya Dezawawi Imron itu menumbuhkan kesadaran hubungan-hubungan, yaitu hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Jadi manusia itu mengallahkan Allah, memanusiakan manusia, dan mengalamkan alam. TikTok hujan yang jatuh di genting, sebuah nyanyian. Dan kalau kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan kesunyian hati, dia merupakan zikirnya hujan yang sedang memuji Tuhan. Ini sebenarnya sebuah nyanyian-nyanyian religius menurut saya. Karena semua bunyi itu merupakan tasbih alam kepada Tuhan. Jadi dalam Al-Quran ada disebutkan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih semua yang ada di langit dan ada di bumi. Jadi kalau hati saya ikut bertasbih, mulut saya ikut bertasbih, berarti saya berjamaah dengan alam, bertasbih bersama alam. Dan karena alam bertasbih, daun-daun bertasbih, pohon-pohon bertasbih, batu dan tanah, langit, awan bertasbih, kemudian saya bertasbih, berarti saya berjamaah dengan alam, bersaudara dengan alam. Dan saya yakin alam akan turut membantu perjuangan hidup saya. Karena antara alam dengan saya menjadi tidak ada jarak, karena sama-sama bertasbih kepada Tuhan. Religiositas Dezawawi Imron itu bukanlah religiositas yang bersifat formalistik. Jadi lebih kepada perilaku, akhlak. Dezawawi Imron ini santri. Santri di situ pasti ada kiai. Kalau kesantrian dan kekiaian ini itu kembali kepada hal ikhwal yang kita sebut Nahdiyah. Nahdiyah ini kita pahamkan sangat memperhitungkan aspek budaya gitu. Agama tidak mungkin bisa hidup menjadi outputnya akhlak tanpa budaya. Gitu. Nah, oleh sebab itu, ya jelas di situ sangat berpengaruh. Karena itu point of view, sudut pandang. Sudut pandang dalam memahami kehidupan. Kalau musim labuh hujan tak turun, kau kubasahi dengan denyutku. Kalau dadamu kerontang, kubajak kau dengan tanduk logamku. Di atas bukit garam, kunyalakan otakku. Lantaran aku adalah sapi kerapan yang lahir dari senyum dan air matamu. Aku berlari mengejar ombak
Aku terbang memeluk bulan dan memetik bintang gemintang di ranting-ranting roh nenek moyangku. Di ubun langit, ku ucapkan sumpah, Madura, akulah darahmu. Deza Wawi Imron itu memakai idiom-idiom Madura yang keras. Di situ ada celurit. Saya kira di semua budaya ada bahasa keras itu. Budaya Madura diperspektifkan semacam itu. Karena di sana ada misalkan maskulinitas carok misalkan. Mau Roma menacerita kan orang bisa dicat. Ya, kalau celurit itu kan multifungsi ya. Celurit itu bisa digunakan untuk menebas tumbuh-tumbuhan yang keluar dari rumpunnya. Digunakan untuk memotong pohon tembakau seperti ini ketika menjelang musim hujan. Tapi juga bisa digunakan untuk berkelahi ketika orang Madura itu tersinggung. Kenapa celurit itu dikaitkan dengan carok? Karena satu-satunya senjata yang dipunyai masyarakat Madura itu adalah celurit. Dong, kan siapa? Siapa sih ngocak dia? Banyak bukti, banyak sih nang ada. Terus apa? Angoan putih tolang, cong, katempong putih mata. Terus, tidak sembarang orang itu caro. Agak sedikit sakral caro itu. Caro itu tidak langsung memukul. Jadi saya misalnya mau caro dengan seseorang, itu saya pesan dulu. Kalau lawan saya itu sanggup, hari yang sudah dijanjikan itu datang. Iya caro. Kalau lawan saya misalnya tidak sanggup, itu lari pasti. Musuh saya sudah tidak mau caro. Nah itu kalau caro zaman dulu. Ya tergantung salana. Mun salana ya cepat dia langsung jadi mata temu pasti tak. Mun labi ni salah ya orang. Jadi mah kita temu pakun dia laku si ancer. Tak masalah lain tak lecu. Salah lain do paling ni pokol bira. Di pokol ya acar jadi maro rekan bira. Masalah bobi naik harus. Dia tukar musuh sadik orang jilbutan numpu ketika nyapar lah nyala kami ini. Sada tiga kumpulan pas beda orang keluar dari rumah lalake teti tabang ngacampo ya las cuma oleh izin Allah Ta'ala paling selamat sebab beten tak nyala perak mo soloka yang sering aban di dora tabang buru ka jombok na tabang tak capo seterusnya pas ekoni polisi tahan di kantor polisi abis dikirim ke penjara sampai kejadian iokom 3 bulan setengah mungkin Madura tradisi na pon dari wala enggak kari way tabang atua mo nila salah kok buat ato ajaro bro tradisinya dan mun tada ring malu tak kira ring atokar ada tidak lah yuk malu. Kalau carok itu kita pidanakan pasal 184 yang kita gunakan. Misalnya sama-sama hidup, itu kita split sing, sama-sama di berkas.
Tapi kalau salah satu, yang penting itu yang hidup itu kita proses. Ya. Kemudian sekarang berkembang kepada pasal penganiayaan. Nah, pasal 351 sampai pasal 353. Penganiayaan berat. Atau bahkan pembunuhan 338 atau sampai ke 340 masalah pembunuhan dengan berencana. Nah, dari situlah kemudian saya tidak suka dengan kekerasan. Karena sebenarnya ajaran Madura yang dekat dengan Tuhan itu abental syahadat, asapo iman, apajung rahmat Allah. Berbantal syahadat, berselimut iman, berpayungkan rahmatnya Allah. Jadi dari celurit itu juga memberikan inspirasi. Saya menginginkan celurit yang lain. Celurit yang bergabung dengan nilai-nilai ketakwaan yang saya dapatkan di pesantren. Jadi di pesantren kan ada pelajaran akhlak, ada pelajaran fikih dan segala macamnya. Dari situ mungkin formula-formula yang dihasilkan itu paling tidak dapat membentuk, karena memang watak dan mental orang itu akan terbentuk ketika mereka di karantina. Sebagai orang Madura dan sebagai orang yang senang nulis puisi, apa terketuk hati, ada apa dengan celurit? Dan bagaimana kalau celurit itu kita beri nilai baru? Akhirnya muncullah celurit yang ideal, itu celurit emas. Yang tidak untuk mengamuk, tidak untuk memotong leher, tidak untuk melukai orang. Celurit kebudayaan lah yang berperang melawan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan. Celurit ketakwaan dan celurit intelektual. Nah, makanya tertulislah puisi tentang Madura masa depan, tentang anak-anak Madura masa depan yang harus sekolah, yang harus kuliah, dan bisa bertaburan ke seluruh Indonesia dan bisa mengharumkan nama Madura dan bisa mempersembahkan nilai-nilai positif kepada tanah air Indonesia. Karena itu perlu ada celurit emas. Anak-anak Madura yang berhati bersih, yang tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Setiap orang yang dijumpainya akan dianggap saudara, dianggap sahabat. Jadi otomatis stigma itu akan hilang. Sebab dalam filosofi Madura itu ada kata-kata cukup tulus macam berenang, mulai penting sesek napur teh, rengsi bagus tata kramana, mon epanting macam lepat teh. Orang yang bagus, moralitas dan tata keramanya, kalau dipandang menyenangkan hati, menyejukkan hati. Ini yang harus kita lakukan, mencetak putra-putra Madura masa depan yang selalu tersenyum, yang bisa bersahabat dengan siapapun. Dengan demikian, proses untuk menjadi celurit emas itu menjadi mudah dan terlaksana. Jadi sebenarnya celurit emas itu adalah adik-adik saya, saudara-saudara saya, anak-anak saya dari Pulau Madura ini, yang di Madura sendiri dia berakhlak mulia, keluar dari Madura tetap berakhlak mulia dan berkontribusi dengan kebaikan bagi orang lain, dan orang lain menjadi senang. Itu celurit emas. Celurit emas
Roh-roh bebunga yang layu sebelum semerbak itu mengadu ke hadapan celurit yang ditempa dari jiwa. Celurit itu hanya mampu berdiam. Tapi ketika tercium bau tangan yang pura-pura mati dalam terang dan berdila dalam gelap, ia jadi mengerti wangi yang menunggunya di seberang. Meskipun ia menyesal, namun gelombang masih ditolak singgah ke dalam dirinya. Nisan-nisan tak bernama bersenyuman karena celurit itu akan menjadi taring langit dan matahari akan mengasapnya pada halaman-halaman kitab suci. Celurit itu punya siapa? Angin.